Selamat datang di Codingi. Kalau aplikasi kamu belum bisa menerima input dari user, berarti belum benar-benar interaktif. Di materi ini kita bakal belajar cara membuat form input seperti login, register, dan search atau pencarian. Oke, kita masuk ke materi yang namanya form dan input. Apa itu form dan input? Form dan input itu digunakan untuk menerima data dari user. Contohnya seperti login, register, chattingan, atau search. Nah, di sini ada namanya widget utama. Widget utama itu ada dua, yaitu text fill dan text editing controller. Text fill itu apa? Text fill itu adalah widget untuk menerima input dari user. Contohnya seperti apa sih dan pemakaiannya di mana sih? Contohnya itu ada di halaman login, register, search, dan chat. Nah, adapun kita bisa mendekorasinya untuk mengatur tampilan input field-nya bagaimana, kemudian label teksnya bagaimana, kemudian outline input bordernya mau seperti apa. Oke, yang kedua juga ada namanya text editing controller, yaitu untuk mengatur objek supaya bisa membaca isi inputannya, yaitu biasanya dengan controller.text untuk mengambil nilai apa sih yang kita ketik. Kemudian ada lagi untuk menyembunyikan teks, yaitu obscure text sama titik dua true. Itu biasanya menyembunyikan teks berupa biasanya password yang kita sering gunakan. Nah, ini adalah contoh penggunaan text field dan controller. Oke, daripada pusing, bagaimana cara menggunakannya, kita langsung buka aja aplikasi program kita. Oke, sebelumnya kita sudah membahas homepage. Ini nggak usah diambil lah dari sampai sini. Nanti, oke, langsung kita masuk ke project Flutter kita. Yang pertama kita pergi ke library, kemudian ke page. Kemudian di sini kita buat satu file namanya form input. Sorry, besar form input dot dot. Kemudian seperti biasa kita menggunakan stateless widget, kita namakan form input. Kemudian kita import library-nya. Kita ganti kontainer menjadi scaffold. Di sini coba kita menggunakan bar seperti biasa. Bar kita kasih contoh title, fonts, text, coding, app. Kemudian di bodinya, di sini kita tambahkan body, kemudian gunakan padding. Kemudian di padding itu kita tambahkan edge dot insert all. Kemudian kita buat 16 pixel aja untuk space jaraknya. Ini kurang satu. Ini kurang satu. Kurung. Kita save. Kemudian di paddingnya kita tambahkan child, kemudian kolom, kemudian seperti biasa gunakan children. Nah, di sini kita coba buat step pertama.
Step 1, const text field, save. Kemudian kita ke main.dart, kita ganti menjadi form input. Kemudian save, kita jalankan terminal, new terminal, kemudian kita running Flutter run. Pilih 2, Google. Ini kita kecilin aja biar nggak kepotong. Nih, ini adalah contoh penggunaan text field. Selanjutnya, bagaimana sih menambahkan dekorasinya? Seperti biasa, yang ini kita copy, kemudian kita kontrol slash atau kontrol garis miring untuk komennya. Di sini kita paste step 2. Nah, di text field ini ada namanya dekorasi. Nih, banyak fitur atau teks yang bisa kita. Nah, di sini banyak yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Di sini kita coba menggunakan dekorasi. Oke. Decoration. Kemudian gunakan input decoration. Kita labelingin aja. Label text. Yaitu misalnya masukkan nama. Kemudian kita tambahkan border, lalu outline input border, kemudian kita koma, save. Kemudian kita shift R. Nih, bedakan dengan text field yang pertama. Nih, kita caranya di body ini padding, terus di kolom children. Ini nggak usah kita komen juga bisa sebenarnya. Nanti biar kita kasih font space aja sih. Font size box height-nya 15. Shift Ctrl S untuk nge-save, kemudian Shift R untuk reload. Nih bedanya nih. Ini adalah text field, sedangkan ini dengan decoration. Selanjutnya itu masuk ke text editing controller. Nah, itu ada pada bagian atas di sini. Gunanya ini nanti ada di step keempat, yaitu text field dengan controller. Oke, yang pertama coba kita tambahkan. Di sini kita tulis step 3. Ke final text editing controller. Namakan kontrolnya, kita namain name controller sama dengan text editing controller, kemudian koma. Di sini quotes-nya kita hilangin. Nih. Di sini kita hilangi cons-nya. Oke, save. Biar nggak error itu ya. Cons itu karena nilai tetap. Oke, coba kita masuk ke step keempat. Itu di bawah sini. Step 4 dan 5. Dan 5.
Itu caranya bagaimana, kita tetap masih menggunakan text field. Kemudian kita tambahkan, nah ini tadi controller. Controller itu kita dapat daftarkan yaitu names controller. Dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari step ketiga, name controller nih, sama kan? Oke, kemudian kita dekorasi menggunakan nilai tetap aja, const input decoration. Kemudian kita labelingin teks nama, kemudian bordernya kita menggunakan outline border, dan kita save. Di sini coba kita varian, di sini coba kita kasih varian lagi, const size box height-nya 20. Kemudian di sini coba kita tambahkan elevated button, on price-nya kita kosongin dulu. Kita ke child, yaitu kita gunakan const, kemudian text, kemudian kirim, save. Nah, di sini di on price-nya ini kita tambahkan print. Nama objeknya apa? Name.controller.text. Oke, kita save. Kemudian coba kita lihat hasilnya, save R. Nih, ini adalah contoh penggunaan name controller atau text field yang akan mengirimkan pesannya. Coba ya, kita klik. Nih, oke, dia nggak ada masalah kan? Nih di sini ada name nih. Coba kita kasih space saja name-nya ini biar gak bingung. Size box kita copy ini aja, Ctrl C, paste. Nih, di sini ada juga tombol kirimnya kan? Kita coba save. Sorry, ketutup. Tunggu sebentar. Kita save R. Nah, dia akan berspace jaraknya. Coba di sini kita isi codingin apps. Kita kirim. Nih, maka akan mengirimkan sebuah data yang bernama codingin apps. Sama kan? Nah, adapun coba kita varian atau kita kirim atau kita buat contoh lengkapnya seperti email dan password. Oke, di sini kita di bawah elevated button ini kita kasih jarak 20 atau enggak 50 aja biar kelihatan bedanya. Kemudian di sini kita tetap menggunakan text field, lalu controllernya menggunakan name controller, kemudian dekorasinya kita tetap menggunakan const input decoration, menggunakan label text yaitu email, kita koma, kemudian kita border, gunakan outline input. Kita coba tambahin icon aja nih biar lebih menarik, yaitu prefix icon.
Kemudian iconsnya apa? Icons dot email. Kita beri koma, kita save. Ini jangan lupa di mana sini kita buat step contoh detail. Kemudian di bawah text field ini kita tambahkan size box sebesar height-nya 20 aja. Kemudian di bawahnya kita tetap menggunakan text field lagi, text field. Kemudian tetap, nah di sini ada yang obscure text untuk password, yaitu kita true. Lalu di sini kita dekorasi tetap sama, yang sederhana dulu, input dekorasi, kemudian label teksnya kita tetap password. Kemudian kita tambahkan border menggunakan outline input border. Iconnya coba kita tambahin icon juga ya, prefix icons dot look. Kemudian di sini kita save. Di bawahnya prefix, ini di bawah text field yang ini kita tambahkan lagi size box. Kita copy aja nih, size box 20. Di bawahnya kita tambahin elevated button on press-nya nanti ke childnya yaitu cons teks aja, kirim. Nah, on press-nya kita tambahkan print seperti tadi, print nama controller, name controller dot text. Kita save, maka hasilnya akan seperti ini. Save cfr. Nih contoh email password, coba kita isi codingin@gmail.com, passwordnya codingin, kita kirim. Nih masukkan dia, codingin@gmail.com, passwordnya bersifat secure. Oke, itu saja sedikit pemahaman tentang penggunaan text field dan form input. Selanjutnya saya akan memberikan challenge atau tugas ke kalian, yaitu supaya lebih paham dan fasih lagi untuk berlatih Flutter coding. Buat yang pertama, coba kalian buat form dengan 2 text field, yaitu nama dan email. Tadi sudah saya contohkan, yaitu nama dan password. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, coba tambahkan dekorasi dengan label teks dan icon. Nah, yang kedua juga sudah. Coba kalian praktekkan ulang aja. Yang ketiga, coba tampilkan isi input di snack bar saat tombol diklik. Nah, itu yang belum. Coba kalian cari tahu bagaimana membuat snack bar atau menginformasikan sebuah perintah. Yang keempat, yaitu tambahkan field password. Dan yang keempat, itu coba tambahkan field password dengan obscure text. Nah, tadi juga sudah
password. Tapi coba tambahkan dan berikan varian yang lebih menarik. Oke, kalau kamu sudah paham tentang form input, sekarang aplikasi kamu sudah bisa menerima data dari user. Di materi berikutnya, kita bakal belajar state management dasar, biar aplikasi kamu bisa berubah secara dinamis. Oke, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Codingi. See you!